nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehi. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 2 Desember 2021. Melakukan kehendak Bapa. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Yesaya 26 ayat 1 sampai dengan 6 dan Injil Matius 7 ayat 21 dilanjutkan dengan ayat 24 sampai dengan 27. Saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, banyak sekali saudara-saudara orang mengklaim dirinya pasti akan masuk surga karena telah melakukan peribadahan, berdoa sepanjang hari, berseru kepada Tuhan, pelayanan di mana-mana, mendoakan orang sakit, melakukan KKR di mana-mana dan pelepasan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan saudara-saudara yang terkasih, saudara sepupu kita menyatakan mereka telah berjihad membela Allah, pasti masuk surga. Ingat saudara-saudara, apa yang disampaikan Tuhan Yesus di dalam Injil hari ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Matius 7 ayat 21. Nah, apa kehendak Bapa, saudara? Sudahkah kita melakukan kehendak Bapa itu? Saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita semua tahu bahwa kehendak Bapa adalah firman Tuhan. Kehendak Tuhan dan tuntutan Tuhan semuanya dinyatakan di dalam firman Tuhan. Dan Tuhan mengungkapkannya melalui firman-firman-Nya. Ketika kita melihat firman Tuhan, membaca dan merenungkan, kita akan memahami persyaratan Tuhan terhadap kita, saudara. Dan kemudian melakukan serta menerapkan sesuai dengan firman Tuhan. Ini disebut mengikuti kehendak Bapa. Ingat itu, saudara. Dan pertanyaannya, saudara-saudara, sebagai kita untuk refleksi diri kita, apakah kita sudah dengan sungguh-sungguh mengamini setiap firman Tuhan dan melakukannya? Sudahkah kita dengan sungguh-sungguh menghidupi apa yang dikatakan firman itu dan mengatakan apa yang dihidupi? Bagaimana dengan kehidupan kita setelah mengamini firman itu? Apakah kita tetap tegar setiap menghadapi persoalan hidup ini? Saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, Yesus di dalam Injil menegaskan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius 7 ayat 24. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam kehidupan yang penuh ketidakpastian, kita memerlukan dasar yang kokoh supaya tetap dapat berdiri dengan kokoh, saudara. Pada bagian ini, Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan tentang dua macam dasar. Yang pertama, saudara-saudara, orang-orang yang mendengar perkataan Tuhan Yesus, namun tidak mempercayainya dan tidak melakukannya di dalam kehidupan mereka. Orang-orang seperti ini, saudara-saudara, diibaratkan dengan sebuah rumah yang dibangun di atas pasir. Akan roboh ketika dilanda hujan dan angin. Dan perumpamaan yang kedua yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus adalah orang-orang yang mendengar perkataan Tuhan Yesus, mempercayainya serta melakukannya di dalam kehidupan mereka. Mereka percaya bahwa perkataan Tuhan Yesus merupakan firman Allah yang berotoritas. Nah, orang-orang seperti inilah diibaratkan dengan sebuah rumah yang dibangun di atas batu, saudara. Rumah ini akan tetap kokoh berdiri walaupun diterpa angin dan hujan. Jika kita mendasarkan hidup kita di atas firman Tuhan, saudara-saudara, menghidupi apa yang disampaikan oleh firman di dalam kehidupan kita, maka kita akan tetap kokoh berdiri ketika diterpa oleh tantangan kehidupan. Di tengah segala kepastian, masih ada firman Tuhan yang memberi kepastian di dalam hidup kita. Perkataan orang-orang yang pandai dan bijaksana mungkin baik,
Tetapi itu tetap saja bukan firman Allah yang bisa kita sandarkan, saudara. Mari saudara-saudara yang terkasih, mulai sekarang saudara, ya mulai sekarang kita mau jadikan gaya hidup kita untuk selalu membaca dan mendengarkan, serta merenungkan setiap firman Tuhan. Kita mau selalu dihidupkan oleh firman, dan kita juga mau menghidupkan di setiap langkah hidup kita. Jika kita telah melakukannya dengan sungguh-sungguh saudara, surga adalah jaminan kita kelak. Mari saudara-saudaraku, kita mau menghidupkan apa yang dikatakan oleh firman dengan semua sikap dan tindakan nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.